welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Santi Herlina. Di sini seperti biasanya kita masih akan membahas seputar farmasi fisik. Dan yang hari ini kita bahas adalah kelarutan. Oke, untuk kalian yang nonton video aku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan langsung aja kita ke pembahasannya. Cekidot. Oke guys, jadi di sini mungkin masih ada yang belum tahu apa itu kelarutan dan mungkin lebih tepatnya belum belajar. Dan oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang kelarutan. Tapi sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu kelarutan, kita harus tahu dulu dong apa itu pengertian dari kelarutan. Nah, pengertiannya adalah jumlah maksimum suatu zat atau senyawa yang bisa larut dalam sebuah pelarut. Atau lebih simpelnya, kita bisa mengatakannya yaitu sebuah zat yang bisa larut dalam pelarut. Nah, itu lebih simpelnya lagi. Satuan kelarutan itu sebenarnya sama dengan molaritas, yaitu mol per liter. Sehingga kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Dan berdasarkan kondisinya, kelarutan itu dibedakan menjadi 3 kondisi. Yang pertama yaitu ada kondisi tidak jenuh, yang artinya kondisi saat konsentrasi suatu garam belum melampaui kelarutannya sehingga masih bisa larut. Dan yang kedua ada kondisi tepat jenuh, artinya setiap kondisi konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya sehingga zat tepat mengendap. Dan yang ketiga ada kondisi lewat jenuh, artinya kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Konsentrasi ion sangat berpengaruh pada sifat kelarutan suatu zat karena penambahan ion senama bisa mempengaruhi kelarutan suatu zat. Artinya semakin banyak ion senama di dalam suatu larutan, maka zat-zat terlarut semakin sulit untuk larut. Mengapa demikian? Menurut Lisa Tellier, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan. Dengan demikian, ion senama akan memicu banyaknya endapan. Nah, perlu diketahui nih, bahwa penambahan ion senama tidak akan mengubah tetapan hasil kelarutan atau KSP selama tidak ada perubahan suhu. Hubungan antara KSP dan pH larutan. Nilai pH larutan basa dapat digunakan untuk menentukan nilai tetapan kelarutannya atau KSP. Hal itu berlaku untuk senyawa basa yang sulit larut di dalam air. Perhatikan reaksi berikut. Semakin besarnya nilai pH menunjukkan semakin banyak konsentrasi ion OH- di dalam larutan tersebut. Asas Lisa-Taylor menyatakan bahwa kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan. Semakin besar nilai pH, semakin sulit larutan basa untuk larut karena endapan yang terbentuk semakin banyak. Dengan demikian, semakin besar pH, semakin kecil larutannya. Ingat, semakin besar pH, maka semakin kecil larutannya. Konsep KSP dalam pemisahan zat. Konsep dasar kelarutan dan hasil kali kelarutan elektrolit ini ternyata bisa loh dimanfaatkan untuk memisahkan larutan yang sudah tercampur. Bagaimana bisa? Ternyata pemisahan dilakukan dengan cara menambahkan larutan elektrolit lain yang mampu berkaitan dengan ion-ion dalam larutan yang sudah tercampur tadi. Wah. Nah, harus diingat nih, bahwa kelarutan setiap zat itu berbeda-beda. Artinya ada zat yang cepat mengendap dan ada pula yang tidak. Endapan itulah yang nantinya akan dipisahkan. Oke, jadi di awal tadi kita sudah belajar ya dan mengetahui tentang kondisi kelarutan, yaitu ada 3. Yang pertama ada kondisi tepat jenuh, yang kedua ada kondisi tidak jenuh, dan yang ketiga ada kondisi lewat jenuh. Nah, ketiganya ini kita bisa tentukan dengan hubungan antara QC dan KSP. Nah, di sini sudah ada tulisan tentang hubungan antara QC dan KSP, yaitu jika QC kurang dari KSP, larutan berada pada kondisi tidak jenuh atau tidak pada endapan. Nah, yang kedua ada QC sama dengan KSP, yaitu larutan berada pada kondisi tepat jenuh yang artinya tidak ada endapan. Dan jika QC lebih besar dari KSP, larutan berada pada kondisi lewat jenuh atau ada endapan. Oke, jadi di sini sudah ada jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat terlarut. Bisa dibaca sendiri kan, dari yang sangat mudah larut dan ada yang mudah larut, agak sukar larut, sangat larut, praktis tidak larut. Itu bisa
Dilihat jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkannya. Oke guys, kita sudah berada di akhir video. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang lebih tahu tentang kelarutan atau ada yang belum kita bahas di video tadi, kalian boleh komen di bawah apa aja yang belum kita bahas. Dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya.